Shalom. Orang-orang yang dicintai oleh Tuhan, yang mendapatkan kasih karunia, bersyukurlah karena itu yang akan membawa kita bertumbuh di dalam keinginan hidup untuk selalu menyenangkan hati Tuhan. Masih dalam satu tema kita besar, yaitu kasih karunia Bapa. Hari ini kita akan bicara tentang celebration kasih karunia, merayakan kasih karunia. Mari kita akan membuka Alkitab kita di dalam Injil Lukas pasal yang ke-15. Mulai ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-24. Dalam cerita yang kemarin kita bicara tentang bagaimana anak si bungsu kembali ke orang tuanya, dan orang tuanya memulihkan kondisi-kondisi yang luar biasa. Tapi hari ini kita akan bicara secara khusus tentang perayaan kasih karunia. Tidak berhenti bagaimana orang tuanya memulihkan anak si bungsu itu. Ada satu kejadian yang spektakuler, dan itu menjadi satu perenungan kita semuanya, adalah orang tua itu kemudian mulai mengumpulkan pembantu-pembantunya, mulai mengumpulkan budak-budak mereka semuanya, dan mereka berkata kepada mereka, siapkan satu pesta, sembelih lembu tambun, undang semua orang-orang, karena anakku yang sudah terhilang itu sudah kembali lagi ke rumahnya. Bapak Ibu, kita akan bicara tentang salah satu unsur dari kasih karunia yang luar biasa yang harus kita lakukan adalah merayakan kasih karunia itu sendiri. Kasih karunia itu bicara tentang bagaimana anugerah yang tak pantas yang diberikan Tuhan kepada kita semuanya. Orang-orang yang terhilang, orang-orang yang pantas kemudian dibuang, tetapi diizinkan, dipeluk oleh kasih karunia, diterima oleh kasih karunia, kembali lagi. Dan hari ini kita bicara tentang celebration kasih karunia. Bagaimana kita harus merayakan kasih karunia itu sendiri. Kasih karunia merupakan sesuatu hal yang luar biasa. Dari kasih karunia itu, kalau itu spektakuler dan luar biasa yang datang dari Allah, maka kasih karunia itu menjadi satu unsur yang dinamis, yang melahirkan pergerakan-pergerakan untuk kita terus-menerus merayakannya. Kasih karunia itu bicara tentang sebuah perayaan yang besar. Bukan hanya tentang apa yang ada di dalam dunia, tetapi juga tentang apa yang ada di kerajaan surga. Yang pertama yang dapat kita pelajari tentang kasih karunia Bapa yang kita rayakan dalam kasih karunia itu sendiri adalah bahwa kasih karunia itu merupakan satu perayaan yang harus diulang. Jikalau kita melakukan sebuah perayaan, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, biasanya itu dijadikan menjadi satu hal yang penting, momen yang penting di dalam kehidupan kita semuanya. Bisa dikatakan itu merupakan sebuah milad atau hari kelahiran, atau itu merupakan satu hari jadi bagi kita semuanya. Hari pembaharuan yang dapat diperingati sampai kapanpun juga. Bapak Ibu, ada hari-hari besar yang ada di Indonesia, dan itu biasanya dicantumkan. Hari-hari bersejarah, hari satu peringatan momen yang sangat penting dalam hidup kita semuanya. Bukankah kasih karunia dari Bapa kita juga merupakan satu momen yang penting? Hari-hari yang sangat bersejarah, yang menentukan antara hidup dan mati kita semuanya, yang menentukan berkat dan kutuk bagi kita semuanya, yang menentukan kita berkenan atau tidak di hadapan Allah, yang menentukan posisi kita terakhir, apakah kita masuk di dalam kerajaan surga atau tidak. Dan ketika kasih karunia menjumpai kita, dan ketika kasih karunia menyelamatkan kita, itu adalah sejarah kehidupan kita yang sangat penting. Lebih penting ketika kita dilahirkan dalam dunia ini. Lebih penting ketika kita mendapatkan harta benda di dalam dunia. Lebih penting ketika kita dibandingkan ketika kita mendapatkan kekayaan. Karena milad kita, kelahiran kita, kebangkitan kita, pemulihan kita dalam kasih karunia, itu merupakan hari besar bagi kehidupan kita. Hari jadi bagi kehidupan kita. Dan bukan hanya sebuah perayaan jadi di kita di dunia ini, tetapi di surga. Bukankah Alkitab berkata, satu orang yang selamat, maka seluruh malaikat Allah itu bersorak-sorai dan bertepuk tangan luar biasa. Ada celebration, ada satu perayaan, ada momen penting bagi kita semuanya. Jadi, kalau kita merayakan kasih karunia, ingat baik-baik, itu adalah momen sejarah penting bagi kita semuanya. Itu momen sejarah kasih karunia penting bagi kita semuanya. Itu sesuatu yang merupakan satu hari besar bagi kita semuanya. Maka rayakan terus, ingat terus, supaya perayaan-perayaan celebration itu membawa kita menghargai, menghormati, merenung, dan kemudian mengisi milad dalam kasih karunia Allah itu, untuk kita menjadi pribadi-pribadi yang berkualitas luar biasa. Amin. Maka jadilah orang-orang Kristen yang merayakan kasih karunia itu, karena itu menjadi satu momen penting dalam hidup kita semuanya. Yang kedua, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, ketika kita bicara tentang milad, itu berbicara tentang sesuatu yang terus-menerus dilakukan, sesuatu yang diulang, sesuatu yang akan dirayakan terus-menerus, tidak boleh berhenti.
Artinya ketika kita bicara tentang kasih karunia, di dalam perayaan kasih karunia, kita bicara tentang anugerah kasih karunia yang tidak boleh terhenti untuk diri kita sendiri, harus berlangsung kepada orang lain. Kita harus merayakan kasih karunia itu karena tidak boleh terhenti pada diri kita, harus diperingati terus-menerus, tapi bukan hanya diperingati terus-menerus untuk kita, tetapi kasih karunia Allah itu harus berjalan, bergerak maju, menyentuh, menjangkau orang-orang lain lagi. Bukankah Yesus berkata, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk di dalam dunia ini. Jangan pernah kita berhenti untuk memberitakan Injil, memberitakan kasih karunia. Kalau kita sudah memiliki kasih karunia, jangan menjadi orang Kristen obesitas secara kasih karunia, sehingga kita tidak bisa bergerak, kita terlalu gemuk, kita terlalu penuh dengan lemak-lemak kasih karunia, sehingga kita tidak mengembangkan, melanjutkan lagi, mengulang lagi, merayakan lagi kasih karunia itu. Kenapa? Sebab kasih karunia itu harus merupakan satu bentuk perayaan, satu bentuk acara perarakan yang luar biasa, dan itu harus disampaikan kepada orang lain, dan orang lain harus mendapatkan kasih karunia itu sendiri. Jangan hentikan perayaan kasih karunia kepada diri kita, lanjutkan perayaan kasih karunia itu kepada banyak orang lain, supaya mereka mendapatkan anugerah kasih karunia dalam Kristus Yesus yang hebat luar biasa. Mari kita pikirkan lagi, hidup bukan hanya untuk diri kita, tapi hidup untuk Tuhan dan hidup untuk orang lain. Betapa bahagianya kalau kita bisa melihat orang-orang yang terhilang, mereka kembali lagi ke rumah Bapa, dan Bapa kemudian merayakannya luar biasa. Seluruh malaikat merayakannya. Bukankah itu yang harus dipikirkan oleh gereja? Bukankah itu yang dihasilkan oleh pemimpin-pemimpin rohani? Bukankah itu juga yang harus dipikirkan oleh umat Tuhan? Melahirkan lagi kasih karunia, meneruskan lagi kasih karunia, menjangkau orang-orang terhilang, sehingga mereka ketemu dengan Bapa kita di surga. Haleluya. Dan yang terakhir Bapak Ibu, ketika kita merayakan kasih karunia, di situ ada satu pesta, sebuah perayaan yang penuh dengan sukacita. Satu perayaan yang kemudian membuat orang itu bergemar, orang itu melepaskan penat mereka melepaskan masa lalu mereka yang dulu. Mereka fokus kepada sukacita, kegembiraan ilahi, bukan saja kegembiraan jasmani. Bapak Ibu bayangkan, ketika orang Bapak ini mendapatkan si bungsu, kemudian dia merayakan pesta, hatinya bukan hanya bersukacita secara jasmani, dia jiwanya juga sehat, tapi rohaninya jiwa sehat luar biasa. Anaknya kembali, itu merupakan satu cita-cita. Anaknya berbalik lagi, berubah menjadi baik, itu sukacita jiwani, rohani yang luar biasa. Tapi juga itu menjadi satu sukacita yang komplit luar biasa. Artinya ketika kita bicara tentang merayakan kasih karunia, kita diingatkan lagi, kasih karunia itu selalu berhubungan dengan sebuah kegirangan. Bukan kegirangan jasmani, tetapi kegirangan rohani. Kasih karunia itu berbicara tentang bagaimana duka cita kita terhadap dosa disingkirkan lagi, tapi kita bersukacita atas kebenaran Allah yang terus-menerus membawa kita menjadi bertumbuh seperti Tuhan Allah kita. Mari rayakanlah kasih karunia. Yang pertama, jadikanlah di perayaan itu menjadi satu perayaan yang diulang terus-menerus. Dan itu menjadi satu momen penting dalam sejarah hidup kita, menjadi momen penting dalam sejarah keselamatan Allah bagi orang lain, bagi gereja, bagi diri kita sendiri, sehingga pada akhirnya kita menjadi pribadi-pribadi yang betul-betul meyakini bahwa itu menjadi satu momen penting. Lanjutkan kasih karunia Allah itu bukan hanya berhenti pada diri kita. Lanjutkan kasih karunia Allah itu, rayakan itu tidak berhenti pada kita, lanjutkan kepada orang lain sehingga mereka mendapatkan kasih karunia. Dan yang terakhir, ingatlah bahwa kasih karunia itu juga merupakan satu pesta kegirangan, merupakan satu pesta di mana kita bersukacita bersama-sama dengan Tuhan dalam keselamatan itu. Dan anak yang terhilang itu adalah pribadi yang sudah bersama-sama dengan Bapa di surga dalam satu kepastian keselamatan. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami bersyukur bahwa kami diingatkan lagi bahwa hari ini kami harus merayakan kasih karunia. Dan kasih karunia itu menolong kami memahami, perayaan kasih karunia itu memahami bahwa ini menjadi satu momen penting dalam sejarah kehidupan kami, dalam sejarah keselamatan kami. Dan itu juga menjadi satu ingatan kami untuk melanjutkan lagi. Karena sebuah perayaan itu akan dilanjutkan lagi, diulang lagi Tuhan. Tapi bukan hanya diulang untuk kami, tapi kami akan ulang lagi untuk menyelamatkan orang lain. Tapi kami harus meneruskan juga. Tapi kami juga berterima kasih karena perayaan kasih karunia itu menolong kami untuk memahami bahwa ini merupakan satu momen sukacita kami, kegirangan kami. Waktu banyak jiwa-jiwa kemudian dimenangkan bagi Tuhan. Ada satu pesta meriah, pesta kemenangan, pesta yang lebih dari pesta dunia ini. Karena harga yang begitu sangat mahal dari orang-orang yang terhilang akhirnya dimenangkan bagi Bapa di surga, dibayar oleh Bapa di surga.
Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Engkau terus memelihara bangsa dan negara kami. Engkau memelihara presiden kami. Tuhan kirimkan pertobatan. Tuhan berlimpah jiwa-jiwa. Anugerah keselamatan Roh Kudus turun atas Indonesia ini. Sehingga Indonesia ini menjadi Indonesia yang menyembah, mengagungkan Engkau Tuhan. Dan kami mengasihi Indonesia, kami mengasihi Tuhan, saudara-saudara kami yang belum percaya sama Tuhan. Kami menyerahkan mereka dalam tangan otoritas Roh Kudus-Mu. Kasih kami dan anugerah dari Roh Kudus menjamah mereka. Berkati presiden kami, wakil presiden kami, berkati dengan hikmat, menjadi pemimpin yang luar biasa. Memimpin yang mengayomi bangsa dan negara kami yang bersifat multikultural ini Tuhan, yang bersifat multi religi ini, bersifat multi ras ini, yang bersifat multi budaya ini. Tuhan yang memberkati presiden dan wakil presiden kami. Berkati Tuhan perekonomian di bangsa dan negara kami pulihkan, kekuatan kesehatan di negara bangsa kami pulihkan. Kami berdoa untuk keamanan, berdoa untuk keamanan dan kenyamanan di bangsa negara kami ini Tuhan. Kami mengikat anarsis jahat, orang-orang yang merancangkan, yang berusaha membuat Indonesia chaos, hancur karena kepentingan-kepentingan pribadi, kepentingan-kepentingan ekonomi, kepentingan keuangan, kepentingan bisnis mereka. Kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan menangkap mereka, mempertobatkan mereka, sehingga mereka menjadi orang-orang yang akhirnya mencintai dan nasionalis terhadap bangsa Indonesia. Engkau memberkati kota kami Cipanas, berkati kota kami Cipanas, agrobisnis, wisata, dan kemudian niaga, perikanan, perkebunan, pertanian, peternakan. Tuhan Engkau memberkati. Engkau memberkati bupati, Engkau memberkati camat, Engkau memberkati lurah, Engkau memberkati kepala desa, Engkau memberkati RW RT. Berkati mereka menjadi pemimpin yang baik, yang mengayomi rakyat lokal di Cipanas ini Tuhan. Engkau memberkati. Kami berdoa Tuhan terus-menerus untuk kerinduan gereja kami, memiliki sebidang tanah, dan kami memiliki gedung. Tuhan, kami tahu kami tidak mungkin secara manusia, tapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Firman-Mu berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Dan kami percaya kami mengandalkan Tuhan. Bukankah Engkau adalah supplier bagi gereja kami? Ketika kami mengawali dengan nol, tidak punya apa-apa, Tuhan Engkau bertindak, dan kami percaya Engkau bisa menolong kami, bisa menggerakkan orang-orang untuk bisa menolong kami, bisa memiliki sebuah tempat, gedung, dan tanah Tuhan. Terima kasih. Engkau memberkati Tuhan juga pergumulan jemaat kami, perekonomian jemaat kami, mitra-mitra kami, sponsor kami, dan bisnis usaha mereka, pulihkan mereka semuanya. Engkau berkati karakter jemaat kami, pertumbuhannya. Engkau berkati juga Tuhan pertumbuhan untuk mencintai dan mengasihi Tuhan luar biasa. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan kiranya berkat rohani, berkat jasmani menyertai kami semuanya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Rayakan celebration kasih karunia Tuhan Allah kita. Amin.